Selamat siang, Bu Agustina Yudike. Kami akan mempresentasikan supply chain management yang ada di Carrefour dengan menjadikan Walmart sebagai acuan dalam presentasi kali ini. Anggota kelompok, saya Natalia, Stefani Gabriela, Susanti, Tiffany Fortunatan, Winnie Karisa, Wulan Grace Manorek. Saya Winnie Karisa akan menjelaskan mengenai metode pendistribusian di Carrefour dengan pembandingnya Walmart. Dari 6 metode pendistribusian ini, Carrefour menggunakan metode nomor 5, yaitu Manufacturer or Distributor Storage with Customer Pickup. Inti dari metode pendistribusian yang digunakan Carrefour ialah terletak pada cross-dock, di mana supplier Carrefour tidak lagi menyuplai Carrefour terlalu banyak, tapi hanya mengirimkan atau meletakkan barang di cross-dock yang disediakan oleh Carrefour. Dari situ Carrefour sendiri yang akan mengolah produk-produk mana yang dibutuhkan oleh gerai-gerai Carrefour. Carrefour mulai menggunakan sistem cross-dock ini baru tahun 2009. Dibandingkan dengan Walmart telah terlebih dahulu menggunakan sistem cross-dock, sehingga hasilnya pun lebih bagus dan masih berada jauh melebihi Carrefour. Oleh karena itu, Carrefour harus selalu mengembangkan lagi dan belajar juga dari cross-dock yang diterapkan oleh Walmart, sehingga Carrefour dapat menyeimbangi atau bahkan melebihi Walmart. Saya Wulan Grace Manorek, saya akan menjelaskan sistem informasi yang ada dalam Walmart. Walmart memiliki reputasi sebagai perusahaan terdepan dalam bisnis eceran dan teknologi distribusi tingkat dunia. Strategi yang terdapat dalam Walmart ada 5. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Yang kedua, strategi inovasi. Yang ketiga, strategi pertumbuhan. Yang keempat, strategi persekutuan. Yang kelima, strategi barriers to entry. Bagaimana dengan sistem informasi yang ada di Carrefour? Carrefour menerapkan e-commerce. Carrefour ikut memanfaatkan internet untuk mendukung kegiatan bisnis. Seperti yang pertama, Carrefour memiliki web pribadi yang berisi tentang data perusahaan, data-data atau produk apa yang ditawarkan Carrefour, kemudian informasi-informasi seperti diskon atau promo-promo lainnya, dan juga pelayanan pesan antar bagi para pelanggannya untuk mengakses via online. Kelebihan dari e-commerce ini ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari perusahaan. Pembelian dan pembayaran via online akan lebih praktis dan barang belanja pun bisa diantarkan pada rumah pelanggan. Namun, e-commerce sendiri mempunyai kekurangan seperti secara teknis pada penerapannya, Carrefour akan menemui kesulitan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak begitu paham dengan menggunakan internet, terutama kebanyakan pada orang tua yang sudah tua. Yang kedua, tidak semua masyarakat familiar dengan menggunakan internet. Dan yang ketiga, apabila untuk berbelanja, mereka lebih suka melihat secara langsung kondisi barang yang akan dibeli dibandingkan membeli secara online. Saya Susanti akan menjelaskan tentang customer value dan pricing strategi. Yang pertama adalah customer value, di mana customer value adalah menunjukkan alasan mengapa sebaiknya customer memilih produk perusahaan dibanding dengan perusahaan yang lainnya. Adapun slogan dari Carrefour yaitu untuk hidup yang lebih mudah, dan slogan Walmart adalah save money, life better, yang berarti hemat uang, hidup lebih baik. Sedangkan untuk pricing strateginya, Carrefour itu mengurutkan tiap-tiap produknya sesuai dengan kategorinya, yaitu di mana urutan top 5 atau top 3. Dan Carrefour juga mempunyai merek sendiri atau yang biasa disebut dengan private label. Dan strategi selanjutnya yaitu Carrefour sering melakukan promo-promo, yaitu promo diskon, promo katalog, dan promo koran. Dan ada juga promo pada weekend kayak seperti akhir-akhir tahun atau akhir minggunya. Selain itu ada juga program yaitu mudik bareng untuk para pelanggan Carrefour. Dan Carrefour dan Walmart itu sama-sama memiliki strategi yang sama, yaitu strategi everyday low pricing, di mana strategi ini menetapkan harga yang paling terendah untuk setiap produknya. Saya Stefani Gabriela akan menjelaskan tentang manajemen demand dan supply pada Walmart dan Carrefour, di mana Walmart menggunakan Vendor Management Inventory atau VMI
Serta itu juga ada kolaboratif planning forecasting dan replenishment atau CPFR dan radio frequency identification atau RFID, di mana dengan kecanggihan teknologi ini Walmart dapat mengestimasi permintaan selama 6 bulan ke depan. Sedangkan Carrefour hanya menggunakan electronic data interchange atau EDI dan cycle count, di mana cycle count ini merupakan estimasi permintaan dengan cara sampling, di mana kedua teknologi ini hanya bisa mengestimasi permintaan untuk 1 hari ke depan, di mana tidak dapat digunakan untuk meramalkan permintaan dan penawaran untuk waktu jangka panjang. Saya Syara Natalia akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja supply chain. Ada 7 kriteria untuk pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, ongkos. Bisa dilihat dari contohnya. Misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa sistem distribusi yang digunakan Carrefour ini sudah cukup baik dengan berbagai macam sistem informasi yang ada. Oleh karena itu, karena sistem informasinya sudah baik, mendukung sistem supply chain-nya, sehingga itu dapat menghemat ongkos-ongkos yang ada untuk pengiriman, untuk biaya yang lain-lain. Yang kedua, mengenai waktu. Contohnya, waktu yang dibutuhkan dari supplier untuk mengirim barang ke distribution center dan juga kemudian kembali mengirim ke gerai-gerai. Hal ini juga sama, waktunya juga singkat karena Carrefour menggunakan sistem informasi yang terintegrasi sehingga waktunya dapat dipersingkat lagi. Yang ketiga, kapasitas. Sistem supply chain yang sudah bagus ini mendukung kinerja dari volume supply chain sendiri, sehingga dari sistem itu Carrefour dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Yang keempat, mengenai kapabilitas. Carrefour sangat mampu memenuhi permintaan konsumennya, dilihat dari jarangnya ada barang kosong yang di gerai. Produktivitas, yaitu kemampuan Carrefour untuk menyalurkan barang dari supplier ke konsumen tepat waktu dan sesuai juga sudah baik. Yang keenam, mengenai utilisasi, Carrefour juga sudah menggunakan segala sumber daya yang ada pada perusahaan dengan baik. Dan yang terakhir, mengenai outcome, Carrefour telah mendukung proses keberhasilan outcome ini dengan berbagai penggunaan sistem informasi yang ada dan sistem informasi yang terintegrasi, mulai dari supplier hingga ke gerai-gerai toko. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang supporting and facilities layout. Walmart memiliki tata letak jaringan berbentuk grid yang efisien sehingga mengurangi penggunaan biaya yang berlebihan. Tata letak grid memiliki lorong-lorong paralel dengan barang dagangan di rak-rak di kedua sisi lorong. Di atas lorong terdapat tanda-tanda yang memudahkan pencarian barang. Barang-barang yang termasuk dalam impulse buying seperti permen, soft drinks, baterai berada di dekat loket pembayaran. Walmart juga membantu cost control dengan menggunakan self-checkout. Jadi konsumen melakukan pengecekan barcode sendiri dan langsung membayar sesuai dengan jumlah yang tertera. Lebih sedikit karyawan yang diperlukan untuk memfasilitasi menyelesaikan transaksi pelanggan dapat membantu menurunkan biaya. Selain itu, Walmart juga menyediakan kemudahan akses untuk para penyandang cacat. Walmart menyediakan mulai dari tempat parkir khusus, kursi roda, dan layanan carry out untuk penyandang cacat. Sementara itu, Carrefour menerapkan sistem just-in-time pada distribution center yang mereka miliki. Konsep just-in-time berprinsip hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Pada Carrefour sendiri, penerapannya dilakukan pada pusat distribusinya atau distribution center. Peran just-in-time sendiri mengubah fungsi dari distribution center yang tadinya sebagai gudang penyimpanan menjadi ke fungsi aslinya, yaitu untuk mendistribusikan barang ke gerai-gerai Carrefour. Barang yang datang ke distribution center pun tidak dalam jumlah yang besar, melainkan disesuaikan dengan permintaan dari gerai-gerai sehingga tidak ada barang yang tertinggal di gudang atau terdegradasi dan membuat proses distribusinya lebih transparan sehingga meningkatkan efisiensi. Carrefour menetapkan tingkat persediaan untuk menjalankan operasional hariannya. Tetapi,
Karena Carrefour menggunakan sistem cross-dock yang bersifat just-in-time, maka persediaan yang ada menjadi sangat sedikit, dikarenakan fungsi utama gudang adalah untuk pendistribusian produk. Lalu untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan supplier. Komitmen nomor 1 Walmart adalah memuaskan pelanggan dan anggota, sehingga Walmart memerlukan jaringan pemasok global. Walmart memiliki standar minimum bagi pemasok yang ingin bergabung dengan mereka. Walmart dan Sam's Club bekerja sama dengan LSM dan pemimpin pemerintahan untuk memverifikasi produk yang dijual dan diproduksi dengan cara menghormati para pekerja dalam rantai pasokan mereka. Walmart mengeluarkan manual standar untuk pemasok sebelum mereka menyetujui untuk memproduksi barang dagangan untuk dijual di Walmart. Standar ini digunakan agar pemasok dan pabrik tidak bertindak semena-mena terhadap pekerja dan menyepelekan dampak terhadap lingkungan. Sistem pemilihan supplier Carrefour hampir sama dengan Walmart. Ada standar dan kebijakan yang diberlakukan. Hanya saja belum sedetail Walmart. Dan Unilever Indonesia sebagai salah satu supplier besar yang menjadi pemasok Carrefour sejak tahun 1998 juga merupakan pemasok pertama yang ikut serta dalam pengiriman terpusat atau centralized delivery. Sejak pertama kali Carrefour menetapkan sistem rantai pasokan yang baru. Dengan pengiriman terpusat ini, Unilever sebagai pemasok tidak lagi perlu mengirim barang ke gerai-gerai Carrefour secara langsung, tapi cukup ke gudang Carrefour. Pihak Carrefour kemudian akan mengirim barang Unilever ke gerai-gerai Carrefour yang ada bersama-sama dengan barang dari pemasok lain. Sistem pengiriman terpusat ini merupakan kolaborasi yang baik antara Unilever dengan Carrefour.